Alhamdulillah ala ni'amihi fi syahri Rajab alladhi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam wa ikhtassahu bi syari'atin samhatin mushtamilatin ala al-hikam wal ahkam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anam arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa 'ala alihi wa ashabihi sadatil kiram. وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعة رسوله وافعلوا الخير واجتنبوا السيئات لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama pada siang hari ini memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai dengan saat ini, sampai dengan detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan dan menganugerahkan berbagai macam nikmat kepada kita sekalian, utamanya nikmat iman dan nikmat Islam yang dapat kita rasakan sejak kita hidup di dunia hingga di akhirat nanti. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melalui mimbar yang mulia ini, izinkanlah khatib berpesan kepada dirinya dan juga kepada hadirin agar marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan senantiasa berbuat taat dan senantiasa menjauhkan dari perbuatan maksiat. Dan marilah kita sama-sama banyak mensyukuri dan tidak mengkufuri atau mengingkari. Juga marilah kita sama-sama banyak mengingat dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Dan marilah kita sama-sama berpegang teguh dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah,
Saat ini kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, di mana bulan Rajab yang suci dan disucikan Allah, bulan yang mulia dan dimuliakan Allah. Maka di saat itulah amal dilipat gandakan, juga maksiat akan dilipatkan siksaannya. Di bulan Rajab juga peristiwa yang agung, peristiwa penting yang terjadi pada diri Rasulullah SAW. Oleh karena itu, izinkanlah khatib mengambil judul Hikmah Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj digambarkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji dirinya, dan karena kekuasaannya yang tidak dimiliki oleh siapapun kecuali Dia. Dialah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jasad dan ruhnya pada suatu malam dalam keadaan terjaga dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, yang Allah Subhanahu wa ta'ala berkahi sekelilingnya dengan tanaman, buah-buahan dan lainnya, dan menjadikannya tempat itu diturunkan nabi-nabi supaya Muhammad menyaksikan kekuasaan Allah yang menakjubkan. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan bi'abdihi lailan, dengan hambanya dalam suatu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid haram hingga masjidil aqsa, alladzi barakna, yang telah kami berkahi, haulahu sekelilingnya, linuriyahu, agar kami perlihatkan kepadanya, min ayatina, sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Di dalam hikmah Isra Mi'raj, minimal ada 3 yang dapat kita petik. Yang pertama adalah bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memuliakan kedudukan dirinya. Subhanallah, subhanalladzi, Allah memuliakan kedudukan dirinya, mengagungkan urusannya karena kekuasaan untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat diperbuat oleh siapapun selain Dia. Tiada Tuhan yang berhak disembah selainnya, dan tidak ada Tuhan penguasa alam selainnya. Dialah yang memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari pada sebagian malamnya dengan jasad dan ruhnya dalam keadaan terjaga, bukan dalam keadaan tidur, dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Allah memberkahi alladzi barakna haulahu, Allah memberkahi sekelilingnya dari segala tanaman,
buah-buahan dan lain sebagainya. Dia yang menjadikannya sebagai tempat hidup banyak para nabi agar ia dapat menyaksikan keajaiban-keajaiban kuasa Allah dan petunjuk-petunjuk keesaannya. Sesungguhnya Allah, Dia maha mendengar semua ucapan para hambanya, lagi maha melihat semua perbuatan mereka. Maka Dia akan memberikan hak setiap orang di dunia maupun di akhirat. Kemudian hikmah yang kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj semata-mata merupakan ujian keimanan. Salah satu peristiwa dahsyat luar biasa yang merupakan mukjizat terbesar atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Merupakan perjalanan Nabi di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Itu terjadi sekitar tanggal 27 Rajab tahun ke-11 setelah diangkat menjadi nabi. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 52 tahun. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa yang hak. Tidak ada keraguan sama sekali. Meskipun akal manusia tidak dapat menjangkau, tidak dapat difikirkan oleh akal manusia, namun peristiwa yang tidak rasional ini terjadi dalam rangka menguji dan mengukur ketebalan dan keseriusan iman seseorang. Kita harus menghindari atas pemikiran yang hanya membanggakan akal dan mengesampingkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mustahil jika pola pikir demikian akan menjadikan ajaran agama yang tidak cocok dengan akal rasionnya, maka dia akan mengingkarinya. Model pemikiran yang demikian ini adalah pemikiran iblis, karena iblis disifati sebagai makhluk yang pertama kali mengukur kebenaran agama dengan akalnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga adalah adanya perintah salat. Salah satu hikmah Isra Mi'raj adalah diperintahkannya menjalankan ibadah salat 5 waktu. Siapa yang ingin meraih fadilah salat, lalu bagaimana cara meraihnya? Hendaklah kita tingkatkan kualitas salat kita. Antara lain memenuhi syarat rukunnya, bacaannya baik dan benar, khusyuk karena memahami artinya. Salat merupakan tiang agama. Perintah menjalankan salat sebagai suatu kewajiban merupakan salah satu tujuan diciptakannya manusia. Bahkan bagi yang melaksanakannya dirasakan sebagai suatu kebutuhan hidup. Semakin kuat bangunan agama yang kita yakini kebenarannya, bahkan sebagai pegangan hidup bagi manusia di dunia hingga di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam suatu hadis an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha, maka barang siapa yang menegakkan salat, faqad aqamaha faqad aqamad-din, maka dia adalah menegakkan agamanya. Wa man tarakaha, dan barang siapa yang meninggalkan amalan salat, faqad hadamad-din, maka dia telah menghancurkan agamanya. Itulah 3 hikmah peristiwa Isra dan Mi'raj yang harus kita yakini betul-betul keadaannya. Bahkan di dalam bulan Rajab juga terjadi suatu peristiwa yang sangat memprihatinkan kita, yaitu hilangnya pemimpin dunia, yaitu 100 tahun yang lalu
tepatnya 28 Rajab 1342 Hijriah atau 3 Maret 1924, umat Islam dunia kehilangan pemimpin selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khilafah Utsmaniyah dihancurkan dan dihapuskan oleh Mustafa Kamal Atatürk, perwira militer Yahudi Nunamad, mengusir khilafah terakhir yaitu Sultan Abdul Majid kedua. Dia itulah memberlakukan sekularisme di seantero negara Turki. Kemudian menghapuskan ajaran Islam dan menghapuskan pelajaran bahasa Arab. Kemudian mengganti suara adzan dengan bahasa Turki. Itu yang terjadi, berlangsung hingga 100 tahun. Kemudian melarang tilawatil Quran berkumandang di radio-radio. Pemakaian jilbab oleh wanita-wanita solehah juga dilarang pada saat itu. Mereka dibolehkan untuk berpesta pora, berdansa-dansi, lalu minum minuman keras. Akhirnya itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Lalu para dai Islam dibunuh. Itulah kejadian di Turki. Dan tidak menutup kemungkinan itu semua bukan salah Atatürk semata. Bisa jadi kesalahan daripada kaum muslimin yang saat itu ada kaum munafik yang juga mendukung program-program yang dicanangkan oleh Atatürk. Maka tidak menutup kemungkinan apabila di Indonesia para dai dan para individu semua lalai mengabaikan keadaan-keadaan yang seperti itu, kemungkinan besar bisa terjadi seperti itu. Dan baru saja terjadi, Ketua MUI Kiai Haji Khalil Nafis juga menanggapi pernyataan Menak Yakut Khalil Kaumas yang mengatakan kalau kita hidup di kompleks kiri kanan depan belakang memelihara anjing semua, dan kemudian anjing-anjing itu menggonggong dalam waktu yang bersamaan, apakah tidak mengganggu kita? Nah, kita sebagai kaum muslimin hendaknya disikapi dengan bijak. Tidak perlu kita emosional, ikut-ikutan. Sesungguhnya kita ini sedang diadu dompa. Kita kaum muslimin Indonesia ini sedang digarap, sedang disetting agar umat Islam ini terpecah belah. Nah, ini perlu kita sadari. Dan kita tetap mohon kepada Allah agar di bulan suci Rajab ini kita senantiasa fokus dengan syariat, dengan hukum-hukum Allah, dan jangan sampai terpecah atau terpancing dengan peristiwa-peristiwa yang semestinya tidak perlu. Dan kita juga mohon agar Menak Yakut mendapatkan hidayah dan tidak mudah untuk mengeluarkan statement-statement yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan untuk menjalankan itu. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan fi khair wa lutfin wa afiyatin ya rahmanur ya rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarri duhuri
والأيام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وحافظوا على الطاعة وحضور الجموع والجماعات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلِ كلماتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم دمر اليهود وإسرائيل وشتت شملهم وزلزل أقدامهم وفارق جمعهم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.